Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Who will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Who will never fail. Lukas 13 ayat 69, nanti kita akan bahas ayat per ayat yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tema yang disampaikan oleh gembala tempat ini yang disampaikan ke saya adalah fruitful. Nah, apa itu fruitful, saudara? Dan ini menjadi suatu gaya hidup orang percaya yang harus kita peragakan. Setiap kita pasti punya harapan. Setiap kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam pekerjaan, kita punya harapan pekerjaan kita berhasil lebih baik lagi. Yang studi di sini, setiap kita yang belajar mau berhasil dalam pendidikan kita, mau dapat yang terbaik. Yang pelayanan, yang membangun pelayanan, pengen pelayanannya bertumbuh. Pengen pelayanannya semakin banyak jemaatnya, semakin banyak gerejanya. Berharap yang baik itu tidak salah, saudara. Pasti semua yang bisnis pengen bisnisnya maju, berkembang. Itulah normal, itulah manusia. Ingin berharap lebih baik, ingin berharap dapat yang lebih baik, saudara. Tetapi saudara perhatikan, setiap harapan-harapan kita lebih didominasi dengan kepentingan terselubung dalam hidup kita. Kalau itu berhasil, ini loh dalam hati kita, siapa yang tahu? Ini loh saya, lihat bisnis saya maju. Ini loh pelayanan saya, lihat maju, berkembang, bertumbuh. Ini loh, lihat gelar saya, pendidikan saya. Terselubung. Ada banyak kita memiliki harapan agar semua itu berjalan baik. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang ingin kita disanjung dan dibanggakan. Tetapi saudara, saya mau katakan, Allah pun juga, Bapa kita di surga memiliki harapan buat saudara dan saya semua yang ada di sini. Ketika saudara ditanam kehidupan saudara di dunia hari ini, Allah ingin juga engkau juga punya harapan keberhasilan yang menurut cara pandang Allah. Tapi pertanyaannya kita lebih cenderung cara pandang kita yang kita mau, bukan cara pandang Allah keberhasilannya. Apa yang membedakannya? Kalau keberhasilan cara pandang kita, kita yang mau disanjung. Tapi keberhasilan cara pandang Allah, Allah yang diagungkan, Allah yang disenangkan, Allah yang disukakan. Lebih banyak mana yang kita mau? Diri kita enggak? Jujur aja. Oleh karena itu saudara, pastikan bahwa Allah berharap setiap kita yang ditanam dalam kehidupan kita di dunia hari ini, Dia mengharapkan saudara dan saya berhasil. You harus tahu apa destinasi Allah ketika engkau ditaruh di taman kehidupanmu di dunia hari ini. Kita buka tadi Lukas 13 ayat 6 sampai yang ke-9. Mungkin bisa ditampilkan, saya ayat per ayat akan saya bahas. Ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya, lalu berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun, ayat 6 ya. Ada hal yang unik saudara. Mengapa saya katakan? Pohon anggur ditanam dengan pohon ara itu berbeda cara tanamnya. Pohon anggur perlu perawatan khusus. Pohon anggur tidak bisa ada tanah-tanah yang berkerikil, batu-batuan, tidak bisa. Pohon anggur harus diatur sistem drainase pengairannya.
Pohon anggur harus memiliki pupuk yang spesifik. Pohon anggur juga tidak bisa ditanam di segala jenis kontur tanah. Dia pH-nya harus 6,5 sampai 7,5. Saya pelajari saudara. Artinya pohon anggur ini pohon yang spesial. Tetapi pohon ara saudara. Pohon ara ini pohon yang mudah. Kalau saya bilang mungkin pohon liar yang gampang tumbuh. Ya, saya pernah melihat di rumah teman saya ditanam di pot, dia tumbuh. Kalau kita mungkin pernah ke Israel, itu banyak kita bisa temui itu saudara, pohon ara itu. Artinya nggak sulit menanam pohon ara ini. Tetapi saudara, kita lihat ada hal yang unik. Apa yang Yesus sampaikan dalam perumpamaan ini? Seorang pemilik kebun anggur, ya, menanam pohon ara di kebun anggur. Artinya apa saudara? Pohon ara ini mendapatkan perlakuan istimewa. Harusnya ditanam di tanah biasa aja dia tumbuh. Tapi di sini sang pemilik anggur, kita analogikan sang Bapa kita di sorga yang menaruh kita hari ini, ditanam kehidupan kita di dunia masing-masing. Sehingga ketika pemilik kebun anggur itu tiba datang, dia melihat ternyata pohon ara ini gak berbuah. Gak ada buahnya. Saudara bisa bayangkan, sudah mendapatkan tanah yang baik, perawatan yang baik, pupuk yang baik, kok gak menghasilkan? Ini mengingatkan buat kita apa saudara? Bapa kita di sorga, Engkau adalah tanaman yang ditanam di kehidupan di dunia hari ini. Tapi ketika Bapa kita datang menjemput kita semua, dia melihat ternyata tidak ditemukan buah kehidupan kita yang dirasakan manis bagi sesama kita. Terlebih Bapa di surga merasakan manis buah kehidupanmu. Ini menjadi peringatan buat kita saudara hari ini. Berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Tapi kalau hari ini di taman kehidupanmu engkau tidak berbuah. Seperti Bapa mengharapkan setiap kita berbuah. Karena sang pemilik kebun anggur ini, dia sengaja dia tanam di kebun anggur itu. Dia perlakukan khusus kebun anggur itu atas pohon ara ini. Tapi kok nggak ada hasilnya? Jangan-jangan saudara kita hari ini, kita asik menjadi orang Kristen. Sekian tahun kita menjadi orang Kristen. Rajin ibadah setiap minggu. Tetapi buah kehidupan kita boro-boro berbuah. Kalaupun berbuah, tidak dirasakan manis buah kehidupanmu terhadap sesamamu, apalagi terhadap Bapa kita di surga. Saudara, inilah yang Allah harapkan. Setiap kita dipanggil memiliki destinasi di tengah kehidupan kita hari ini dunia. Untuk engkau dipanggil untuk menjadi terangnya. Engkau untuk berdampak, useful, berguna, bermanfaat. Tetapi kalau hari ini kebermanfaatanmu hanya untuk dirimu, kegunaanmu hanya untuk dirimu sendiri, artinya apa saudara? Destinasi Allah atas hidupmu luncas. Kita bertanya dalam diri kita, kehadiranku di pekerjaanku bagaimana? Disukai nggak sama teman-teman kita? Apa kita dijauhi? Kehadiran keluarga kita di lingkungan kita menjadi omongan orang atau menjadi kesukaan orang? Kehadiran kita dalam pelayanan bagaimana? Buah kehidupan yang seperti apa Pak? Ketika engkau ada dalam pekerjaan, engkau peragakanlah buah kehidupanmu. Engkau ada kasih, engkau ada kesetiaan, engkau ada sukacita, ada kemurahan, kelembah lembutan, pengendalian diri. Itu menjadi irama kehidupanmu. Setiap detik, setiap waktu, setiap langkah, itu menjadi irama dan gaya hidupmu. Disitulah orang akan melihat. Inilah pengikut Kristus yang sesungguhnya. Kehadirannya bermanfaat, fruitful. Ayat yang ke-7, kita buka ayat yang ke-7. Dikatakan lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus,
Saudara bisa bayangkan ya, pemilik kebun anggur itu sengaja dia tanam itu di tanah yang terbaik ya. 3 tahun dia tunggu, dia amati, ternyata nggak berbuah. Lalu sang pemilik kebun anggur ini berkata, lu sudah memakan ya nutrisi daripada tanah kebun anggur ini, you nikmati. Lu sudah dirawat dengan baik. Lu sudah diperhatikan dengan baik, dengan tanah yang baik, pupuk yang baik, segala perhatian yang baik. 3 tahun aku menunggu, ternyata tidak menghasilkan, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Ini pun mengingatkan kita pagi hari ini, saudara. Sudah berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Apakah buahmu itu menghasilkan? Atau engkau tidak berbuah? Jangan-jangan kita hari ini, orang-orang yang sudah menerima karya keselamatan kekalnya, orang-orang yang tidak bisa menghargai anugerah keselamatan Kristus dalam hidup kita. Kita hidup mau kita hidup suka-suka kita gak mau peduli terhadap orang lain. Oleh karena itu, dia katakan, untuk apa dia hidup? Percuma. Untuk apa engkau diselamatkan lewat karya pengorbanan Kristus di atas kayu? Percuma kalau hidup kita hari ini mengecewakan dan mendukakannya. Ingat, saudara, taman hidup kita hari ini singkat loh, saudara. Gak ada tahu kita berapa lama kita ada di dunia ini. Tetapi ketika engkau masih ditanam hari ini, ditanam kehidupanmu hari ini di dunia, berbuahlah engkau. Dinikmatilah buahmu terhadap sesamamu, terlebih terhadap Tuhan Allahmu. Ayat berikutnya, saudara, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Pengurus kebun anggur ini masih berusaha punya harapan. Jangan-jangan kalau nanti saya lebih intens, saya perbaiki tanahnya, saya tambahkan lagi pupuknya, saya atur lagi ini bagaimana pengelolaannya, saya lebih jauh perhatikan lagi. Jangan-jangan berbuah, jangan-jangan berbuah. Dia sedang melakukan tawar-menawar dengan sang pemilik anggur ini. Dia katakan setahun aja dikasih. Apa yang mau disampaikan ini, saudara? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Waktu kesempatan yang kita miliki ini terbatas di dunia ini, saudara. Tapi ingat, Allah masih memiliki anugerahnya buat saudara dan saya. Kalau engkau hari ini mungkin melihat, Tuhan, diriku belum berbuah. Tuhan, diriku belum bermanfaat, berguna. Aku masih lebih mentingkan diriku, keluargaku dibandingkan orang lain. Aku sudah salah dalam hidup ini. Kalau itu memang itu terjadi dalam kehidupanmu hari ini, apa yang terjadi dalam peristiwa pohon ara ini? 1 tahun aja lagi, aku beri kesempatan untuk aku mengubah, jangan-jangan berbuah. Itulah kesempatan saudara hari ini. Engkau masih memiliki anugerah Tuhan dan kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidupmu. Tuhan masih memberikan anugerahnya buatmu untuk mengubah apa yang menjadi kekuranganmu selama ini. Kalau engkau selama ini engkau melihat bahwa aku jauh dari Tuhan, aku sudah mendukakan Tuhan, aku sudah mengecewakan Tuhan dalam banyak hal, engkau masih punya kesempatan di singkatnya waktu umur hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegur setiap kita. Saya percaya saudara dipanggil di dalam kehidupan saudara masing-masing. Saudara dapat melakukan banyak hal dengan saudara apa yang saudara kerjakan. Dan saya berharap lewat pengajaran kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan, kita kembali teguhkan kembali. Di singkat waktu umur hidup kita ini, ada banyak hal yang masih kita kerjakan. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak, dimanapun engkau ada, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau melangkah, mari hiduplah bermanfaat. Hiduplah berdampak, jangan seperti pohon ara. Itulah respon kita yang menghargai karya keselamatan Kristus. Mahal nilainya, kekal nilainya.
Tapi kalau kita hari ini hidup sia-sia, kalau kita hari ini hidup sembrono, kalau kita hari ini hidup sembarangan, suka-suka kita, wow, engkau adalah orang-orang yang tidak menghargai karya keselamatan Kristus. Tidak ada bedanya seperti pohon ara itu, menyia-nyiakan kesempatan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini meneguhkan setiap kita, menyadarkan setiap kita. Tuhan, disingkatnya umur hidupku di dunia ini, aku mau dipulihkan. Aku mau berbuah Tuhan, agar buahku itu manis dirasakan. Terlebih Bapa di surga merasakannya dalam hidupku. Amin.